Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septirani, Prodi Tadris Bahasa Inggris, akan mempresentasikan mata kuliah Ulumul Hadis dibimbing oleh dosen pengampu yang bernama Pak Asep Yusuf Hamdani, MSI. Hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang orientalisme. Untuk pengertian orientalisme, ada tokoh-tokoh orientalisme dan pemikirannya. Lalu kemudian di slide selanjutnya itu ada pengertian orientalisme. Orientalisme adalah gelombang pemikiran yang mencerminkan berbagai studi ketimuran yang islami, mencakup peradaban, agama, seni, sastra, bahasa, dan juga kebudayaan. Gelombang pemikiran inilah yang kemudian memberikan andil besar dalam membentuk persepsi Barat terhadap dunia Islam dengan cara mengungkap mundurnya pola pikir dunia Islam, yakni dalam rangka pertarungan peradaban antara wilayah timur dan juga wilayah barat, yaitu Yahudi dan Israel. Nah, berdasarkan sejarah berdirinya, terdapat 3 masa dalam orientalisme, yaitu yang pertama pada masa awal kemunculannya, kedua pada masa orientalis yang objektif, yang ketiga pada masa orientalis fanatik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang awal munculnya dan perkembangannya. Awal kemunculannya diawali pada abad ke-18. Saat itu Eropa mengalami perkembangan intelektual sangat pesat. Mereka tertarik mempelajari budaya timur atau Islam. Dan untuk perkembangannya sendiri, itu pada fase ini mereka mempelajari bahasa Arab dan Farsi, serta mempublikasikan penelitian mereka tentang Islam. Adapun cendekiawan Barat saat itu terpesona dengan keindahan Islam, serta kearifan lokalnya yang berkembang di era tersebut. Kemudian setelah pengertiannya di awal, ini ada tokoh-tokoh orientalisme. Tokoh-tokoh orientalisme yaitu yang pertama Gustav Weil, yang kedua Alois Sprenger, yang ketiga William Muir, dan yang keempat Don Raimundo. Untuk pemikirannya sendiri saya akan menjelaskan dua dari pemikiran tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, pemikiran Gustav Weil. Gustav beranggapan bahwa sumber utama sejarah Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Kemudian, pada tahun 1884, dia mengeluarkan karyanya terkait Al-Quran dengan judul Historic Christology and Literature in the Quran. Pada tahun 1884. Karya ini pun membahas kajian tentang susunan kronologis Al-Quran. Dalam karyanya ini, ia membuat periodisasi turunnya surat Al-Quran. Ia membaginya ke dalam 4 bagian, yaitu periode Makkah awal, Makkah tengah, Makkah akhir, dan periode Madinah. Untuk pemikiran Alois Sprenger sendiri, ia adalah seorang ilmuwan kelahiran 3 September 1813 yang berasal dari Australia. Lebih tepatnya di Nazareth, sebuah desa kecil Innsbruck di Provinsi Tirol. Sejak kecil, ia sudah menaruh perhatian besar dan berpandangan luas tentang Islam. Dia pun sangat menyukai ilmu pengetahuan, terlebih lagi di bidang bahasa dan sejarah Islam. Dia pun menguasai banyak bahasa, di antaranya bahasa Latin, Yunani, Inggris, dan Prancis. Salah satu karyanya yang populer di masa itu adalah Life of Muhammad, sekitar tahun 1851, yang kemudian direvisi menjadi 3 jilid dengan judul Das Leben und die Lehre des Muhammad pada tahun 1861. Jurnal tersebut dipercaya sepenuhnya membahas tentang curahan perhatiannya pada Al-Quran. Dan demikian kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya Alois Sprenger itu salah satu tokoh yang benar-benar memperjuangkan sejarah Islam
Pandangannya terhadap Islam itu sangat luas dan sangat perspektif. Untuk yang berikutnya, ada pemikiran orientalis terhadap tafsir hadis. Berikut ada 4 aspek yang mendasari pemikiran orientalis, yaitu yang pertama ada abstrak. Sifatnya abstrak berarti lemahnya cara pikir umat Islam, membuat orientalis ini mencari celah untuk melemahkan sendi Islam dengan cara menyelundup. Yang kedua ada aspek kenabian. Orientalis meragukan otentitas hadis bahwa hadis buatan manusia, bukan wahyu. Menurutnya, pribadi Nabi Muhammad perlu dipertanyakan dan menyatakan bahwa hanya karangan belaka. Aspek asanid. Orientalis memiliki kesimpulan bahwa asanid itu fiktif. Asli dan palsunya tidak dapat dibedakan secara pasti. Orientalis meragukan perawi yang meriwayatkan hadis. Dan yang terakhir ada aspek matan. Menurut orientalis, matan tidak perlu diragukan karena selaras dengan Al-Quran. Nah, untuk kita sendiri sebagai umat muslim, sebagai di negara Indonesia tentunya mayoritas itu muslim, kita harus memahami bahwasannya orientalis itu memiliki tujuannya sendiri dan memiliki pandangannya sendiri terhadap Islam, terhadap dunia Islam. Kita sendiri jangan sampai terlalu percaya 100% ya, karena mereka sendiri pun meragukan. Sedangkan kita diharuskan untuk percaya dan meyakini Nabi Muhammad itu sendiri. Karena orientalis itu senantiasa mencari celah untuk melemahkan atau menjatuhkan kayak gitu. Jadi kita harus berhati-hati terhadap orientalis ini. Baiklah, itulah sedikit paparan yang bisa saya jelaskan tentang materi orientalis. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada Pak dosen. Saya memohon kemaklumannya. Semoga sehat dan selalu diberi keberkahan dimanapun kita berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.